Rusia dan China membuktikan kekuatan superiornya dengan meluncurkan rudal Sarmat dan YJ-21. Hal itu tentu membuat musuh bebuyutannya makin terserang mentalnya. Pekan lalu, China dan Rusia melakukan uji coba rudal yang kuat secara terpisah untuk menunjukkan kekuatan militer superior mereka. Hal ini tentu saja dapat ditafsirkan sebagai pesan langsung ke Barat yang dipimpin AS, NATO, dan sekutu regional mereka. Rudal jarak jauh terbaru Rusia, Sarmat, diluncurkan dari silo uji coba di Plesets, Rusia Barat. Ia melaju sekitar 6.000 km, 3.700 mil, sebelum mencapai sasaran di Kamchatka, di sisi lain negara yang luas itu. Menurut media Rusia, segera setelah peluncuran, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan 128 RS Sarmat tidak memiliki rekanan di dunia dan akan membuat musuh berpikir dua kali sebelum mengancam Rusia. 128 RS Sarmat dijuluki Setan II oleh NATO. Rudal Rusia diumumkan pada 2018 sebagai salah satu dari 6 senjata super yang dikembangkan oleh Moskow. Avangard HGV, kendaraan tak berawak bawah air. UUV, bersenjata nuklir Poseidon, rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik, rudal hipersonik yang diluncurkan udara Kinzhal, dan rudal hipersonik yang diluncurkan kapal Zircon adalah di antara mereka. Rudal balistik antar benua Sarmat, ICBM, telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan dimaksudkan untuk menggantikan rudal S-18 era Soviet. ICBM ini dirancang untuk terbang melintasi dunia, menghujani beberapa hulu ledak ke sasaran strategis. Jarak jauh Sarmat diperkirakan mencapai 35.000 km, 22.000 mil, memungkinkannya berlayar di sekitar target yang dituju, menghindari radar dan sistem pertahanan rudal sambil menghancurkan target secara tak terduga. Ia dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir, masing-masing dengan kemampuan manuver yang terbatas. Berkat muatannya yang besar sebesar 10 ton, muatan dapat diganti dengan jumlah yang tidak ditentukan dari rudal luncur hipersonik Avangard. Ini dapat melaju lebih jauh dan lebih cepat saat terbang ke arah yang tidak terduga untuk menghindari pertahanan rudal. Selain itu, karena periode pembakaran awal Sarmat yang singkat, jaringan satelit pendeteksi panas AS akan lebih sulit menemukan peluncurannya, serta meningkatkan kapasitas rudal untuk mengejutkan musuh dan mengurangi waktu yang mereka miliki untuk melawan serangan. Dalam langkah yang tidak biasa dalam menanggapi uji Sarmat ICBM Rusia, AS menerbangkan 2 pesawat pengintai RC-135S di dekat pantai timur Rusia, mungkin untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dari uji coba Rusia. AS dilaporkan mengerahkan 2 pesawat pengintai di ketinggian terpisah untuk mengamati masuknya kembali Sarmat dengan lebih baik, atau untuk menguji teknologi rahasia. Rudal YJ-21 China meluncurkan rudal hipersonik baru dari kapal penjelajah Type 055 yang kuat 1 hari sebelum Sarmat Rusia didemonstrasikan. YJ-21 adalah bagian dari serangkaian rudal China yang dimaksudkan untuk menjadi pembunuh kapal induk. Ini sangat cepat dan memiliki jalur penerbangan yang tidak dapat diprediksi. Beijing telah lama mengkhawatirkan potensi kelompok kapal induk Amerika dan kapasitas mereka untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan mengerahkan dominasi militer. Menurut ahli Angkatan Laut Hai Sutton, YJ-21 dari luar menyerupai desain CM-401, dengan penambahan fase booster besar. CM-401 kira-kira analog dengan rudal Iskander meskipun diameternya hanya 600 mm. Rudal baru mungkin terkait dengan keluarga CM-401 yang lebih tua, meskipun kemiripannya mungkin kebetulan, dan mungkin memiliki diameter yang lebih kecil. Jika perkiraan ini akurat, YJ-21 mungkin menjadikan Type 055 China sebagai salah satu kapal perang paling kuat di dunia. Radar AESA Type 346B, yang mirip dengan ANSPY-6 pada kapal perusak penerbangan 3 Arleigh Burke, dipasang di atas kelas tersebut. YJ-21 dapat meluncurkan hulu ledak berat dengan jangkauan hingga 1.500 km, 930 mil. Serta mampu meninju langsung melalui dek penerbangan kapal induk dan dengan cepat menghilangkannya. Rudal tersebut biasanya diluncurkan dari udara dari pesawat pengebom. Baru-baru ini, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Beijing merilis video pertama kapal perang China yang menembakkan rudal balistik anti-kapal hipersonik YJ-21. Rudal balistik anti-kapal hipersonik YJ-21 terhubung ke CM-401 yang dikembangkan oleh China. Menurut Sutton, dengan 112 sel Vertical Launching System, VLS Type 055 dapat membawa persenjataan hipersonik yang cukup besar. Pakar lain percaya bahwa menggunakan pola penerbangan Skip Glide,
Rudal memiliki jangkauan setidaknya 180 mil. Ini menyiratkan bahwa ia terbang hampir lurus ke atas pada awalnya, serta kemudian melompati atmosfer satu kali atau lebih saat masuk kembali, mengubah momentum ke bawah menjadi gerakan horizontal. Satu hal yang tampak sangat jelas, baik China dan Rusia tampaknya memperingatkan blok pimpinan AS bahwa mereka memiliki senjata pemusnah yang serius dan setiap campur tangan dalam konflik Ukraina yang sedang berlangsung atau misi pencaplokan Taiwan di masa depan akan memiliki implikasi serius.